Oke, salam. Oke, apa kabar anak ibu semua? Baik, puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh berjumpa dengan baik, dengan sehat, tanpa kekurangan apapun. Oke, hari ini kita mau masuk ke materi kita. Dan sebelum kita masuk ke materi kita baiknya bernyanyi dulu dan nanti dilanjutkan dengan doa. Kita bersama-sama bernyanyi yang lagunya ada di buku paket. Coba dia buku paket. Buku paket halaman 132. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Oke, ibu setting dari sini, kita sama-sama mengikuti ya. Berikan sikapmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai kami dari proses awal berakhirnya Tuhan nanti. Biarlah kiranya Tuhan dipermuliakan dalam materi kami. Berikan setiap anak-anak kami Tuhan kepintaran. Di dalam nama Yesus berkaryalah Engkau di tengah-tengah pembelajaran kami. Terima kasih. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Ya, ketika Ibu sebutkan namanya, tolong anak Ibu bersuara. Hadir Bu, gitu ya. Andre John Moses, Jonathan, Kasih Pertiwi, Marta Mude, tidak hadir ya. Riyadi, Aditya, Selen, Desi, Evander, Putri Kalista, Sakitya, Rika, Alason, Alfa, ada keterangan. Johan, Septaria, Stephanie, Feni, Alkalvin, Coki, Jendela, ada dia, ada keterangannya. Joshua, Roito, Steven, Andika, Clarissa, Linda, Jos, apa? Mikael, Natasha, Ray Daniel, Rona, Andrio, Andreagus, Dekaples, Rita, Saskia, Diana, Alfa, Wesley, April Deborah, Victor, Mercy, Naomi, Raymundus,
Alfa Silviani, Yohana Lotte, kabut dia. Oke, terima kasih untuk ininya dengan Ibu. Sekarang kita buka materi kita yang terambil dari bab 11. Bab 11. Namun sebelumnya kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Yeremia 22. Yeremia Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Coba lihat lihat di layar. Yeremia, sambil kamu buka kitabmu. Yang sudah dapat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama ayat yang pertama aja ya. Ayat yang 1 sampai 9 ya, sekarang bergantian ya. Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Nanti ayat yang ganti bagian Ibu, ayat yang genap bagian anak Ibu. Yeremia 22 ayat yang pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Hai Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak di Lebanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak masa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada hamba yang besar ini? Dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Anak Ibu, tahu apa makna daripada firman Tuhan ini? Makna paling singkatnya garis bawahi bisa Ibu share adalah tentang keadilan. Tentang apa? Keadilan. Keadilan dalam segala sesuatu yang apa yang kamu miliki untuk boleh kamu share atau bagi-bagi satu sama lain. Ya, terus tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui arti keadilan dalam hal apapun. Yang kedua, menunjukkan sikap adil dan benar seperti teladan Yesus. Yang ketiga, mempraktekkan salah satu tindakan adil dan benar dengan tidak mencontek pada saat ujian berlangsung. Oke, perhatikan baik-baik. Kita akan rohani Maka dikacaukan pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic.
Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki. Menurut dokter yang menanganinya, Nick terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat ayah dan ibunya bertanya-tanya dalam hati, kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat? Ia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil di dekat tubuh kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh, dan berenang sejak Nick berusia 18 bulan. Dengan tekun dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai my chicken drumstick. Agar bisa hidup lebih mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Segera saja Nick menyadari bahwa keadaannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan, dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa. Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun kasih dan dukungan orang tuanya serta hiburan dari para sahabatnya mampu membuat Nick mengenyahkan pikiran tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani dalam menjalani kehidupan. Pada suatu pagi saat usia 12 tahun, Nick mendapat pengalaman tak terlupakan. Saat bangun dan membuka matanya, tiba-tiba saja ia menyadari betapa beruntungnya dirinya. Ia sehat serta punya keluarga dan para sahabat yang menyayanginya. Ia juga hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa memohon tungkai dan lengan pada malam hari, hingga menangis sampai tertidur dan berharap saat bangun, tungkai dan lengannya akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimilikinya, Nick Vujicic dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang normal. Nick mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pada suatu saat ketika membaca surat kabar, Nick dan ibunya menemukan sebuah artikel yang sangat menggugah jiwanya. Artikel itu berkisah tentang seorang pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak orang. Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan dia. Otak yang encer membantunya untuk meraih gelar sarjana ekonomi, bidang akuntansi, dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Pada tahun 2005, Nick Vujicic membuat Life Without Limits yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional tentang pelayanan. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk berbagi harapan dan cinta sejati yang dialaminya kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara dikunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Limits. Selain organisasi non-profit, hingga kini, Nick telah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya, Life Without Limits, tahun 2007, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Buku-buku Nick lainnya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Stand Strong tahun 2010, Unstoppable 2012, Limitless 2013, dan Be the Hand and Feet 2018. Ia sudah berkeliling ke lebih dari 24 negara di 4 benua termasuk Indonesia untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang khususnya kaum muda. Pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti pria luar biasa itu, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Demikian ujar Nick dalam sebuah wawancara. Nick Vujicic menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Kanae Miyahara pada tanggal 12 Februari 2012. Kanae Miyahara bertemu dengan Nick Vujicic ketika Nick berada di Texas pada tahun 2008, ketika mengisi sebuah acara di mana ia sebagai pembicara. Dari pernikahannya tersebut, keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Mungkin sosok Nick bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Dengan keterbatasan diri mulai dari lahir, banyak sekali kesuksesan dan hal yang bisa diperbuat untuk pencerahan hidup orang yang diberikan motivasi. Tidakkah kita tergerak untuk melakukan lebih karena Tuhan menciptakan kita sebaik mungkin?
Bila belum bisa memahami makna pemberian dan karunia dari Tuhan Sang Pencipta Allah, mungkin kita akan berprasangka buruk padanya. Kenapa kok ada yang terlahir di dunia tidak sempurna selayaknya manusia lain? Apakah Tuhan tidak adil? Bila kita beriman padanya, kita tetap akan mengatakan Tuhan Maha Adil, Zat yang paling adil. Semua hal apapun tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Oke, sekarang ambil di buku ada buku pesan apa? Oke, dari video ini anak ibu silakan catat pesan apa yang kamu dapatkan daripada penontonan video ini dari toko bukan toko rohani, termasuk juga sih dari toko dunia ini, gitu. Ya, sekarang karena 3 menit aja jauh kali ya, 1 menit aja. 1 menit dari sekarang coba tuliskan pesan apa yang kamu dapatkan dari biografi dari Nick Fujisi ini. Pesan apa? Pembelajaran apa yang kamu dapatkan setelah menonton video ini? Ya, 1 menit yuk. Ayo tapi catat, ambil bukumu atau kertas selembar. Kau kan ibu bilang tadi enggak cuma. Yuk, 1 kalimat aja pun boleh. Apa yang kamu dapatkan? Pesan apa? Pembelajaran apa dari video tersebut? Dari tokoh dunia tersebut? Ya, dia cacat fisik. Terus udah itu dengan keterbatasan dia bukan menghalangi dia untuk tidak mendapatkan jodoh. Jadi anak ibu jangan takut. Kamu sekarang pacaran-pacaran, gak usah kau pacaran, gak usah cari pasangan kau sekarang. Sukses dulu kamu baru akan Tuhan percayakan yang lebih lagi. Lihat sini Fujisi. Sekalipun dia cacat, tapi dia memiliki cantik istrinya. Dengan apa? Apa tadi? Talenta yang dia miliki. Anaknya ganteng-ganteng. Dia juga kaya. Dan apakah dengan kekayaan yang dia dapat sekarang secara instan dia dapat? Tidak. Kita udah dengar tadi dari awal dia lahir, bahkan orang tuanya sempat kecewa. Tetapi ada seorang ibu, ya, seorang orang tua, 2 orang tua yang begitu mengasihi, berjuang terus untuk sini tersebut. Gitu. Sehingga mendunia dia menjadi boleh jadi inspirasi bagi dunia, baik yang Kristen maupun non-Kristen juga menjadi inspirasi. Dengan keterbatasannya dia mampu memimpin beberapa organisasi, 3 organisasi yang dia pimpin. Bahkan dia bukan cuma di negaranya dia, tapi dia boleh jalan-jalan. Jadi anak-anak ibu jangan kau pikirkan main-main sekarang. Gali dulu potensimu, belajar kau sungguh-sungguh. Nanti masalah jalan-jalan, jangankan di Batam, jangankan di Indonesia, ke luar negeri pun kau bisa jalan-jalan kalau kau sudah berhasil. Dari mana berhasilnya? Nah, kalau enggak dimulai dari sekarang, gitu. Coba udah selesai? Sudah. 1 kata ataupun 1 kalimat. Apa yang kamu dapatkan dari penontonan video dari latar belakang dari seorang Nick Fujisi? Oke, sudah selesai ya nak ya? Sudah? Oke, mungkin bisa Dinda berbagi tentang pengalaman apa yang kamu dapatkan dari penontonan video tersebut? Dapatkan dari video tersebut, bersyukur atas segala yang dia miliki dan pantang menyerah walau dengan fisik yang cacat. Dia yakin bahwa dirinya bisa bermanfaat dan menginspirasi. Oke, baik. Ini kan tadi apa inspirasi untuk kamu sendiri? Apa nilai positifnya untuk diri kamu sendiri setelah menonton video tersebut? Oke, Ibu menuju ke Selen dulu. Selen, coba kita berbagi nak.
bagi dulu apa pengalaman positif yang kamu dapatkan dari penonton video tersebut. Silakan selain. Biasanya saya dapatkan dari tokoh dunia Nick Vujicic, yaitu walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan memberkati kita untuk melakukan hal yang lebih besar dengan keterbatasan yang kita miliki, karena Tuhan sudah merencanakan hal baik untuk kita. Oke, tepuk tangan dong untuk Dinda dan Rizky. Satu orang lagi laki-laki perwakilan. Boleh si Moses dulu? Moses, jangan langsung takut. Ya harus ini positive thinking. Ayo, jangan langsung takut. Masalah benar salah itu belakangan. Berdiri nak. Yuk, Moses silahkan bagina apa yang kamu dapatkan. Dari tokoh Nick Vujicic kita tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan atas seseorang dan memiliki kelebihannya. Jadi kita harus bersyukur dan jangan menyerah atas apa yang diberikan Tuhan. Oke, harus bersyukur. Bersyukur. Tepuk tangan untuk Moses. Oke. Wayne Rice di paketmu ada. Menurut Wayne Rice, dikatakan masa remaja atau masa transisi adalah, coba baca Agus. Masa transisi dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat seperti tidak normal. Misalnya, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu yang singkat, tiba-tiba senang dan tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba merasa tak punya semangat. Pada umumnya, masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Pada masa inilah seorang anak mencoba meninggalkan hal-hal yang kekanak-kanakan dalam usahanya untuk menemukan identitasnya. Iya, bisa dikatakan dengan contoh lain adalah pola pikir yang selalu berubah. Ya. Masa transisi adalah masa pencarian jati diri. Pencarian jati diri, makanya anak ibu sekarang ini kadang-kala kalau disuruh nah besok begini ya. Iya Bu, nah besok begini ya. Nah, satu orang dua orang paling mendengarkan, sebagian lagi sudah terbang entah kemana. Itu maksudnya berubah-ubah pola pikirnya, tidak pernah menetapkan apa tadi, karena pencarian jati diri. Kalau aku lakukan yang ini, nanti terjadi apa ya, gitu. Oke, yang keduanya, menurut Wayne Rice, bahwa masa remaja adalah masa penuh dengan tanda tanya atau bertanya ini. Contoh salah satunya adalah yaitu kurang percaya diri atas ajaran yang baik, ajaran yang positif, ya. Terus itu termasuk juga dari orang tua ataupun orang terdekat. Contohnya kalau ada orang tua yang memberi nasihat yang baik, nanti kalau kamu udah besar jangan suka keluyuran ya. Iya mak. Hasilnya apa? Tidak terjadi. Jadi kebanyakan remaja sekarang ya pencarian jati dirinya itu kurang. Nanti kita bahas lagi ya. Kita kulit tadi sudah berjalan tadi. Yang ketiga, masa keterbukaan adalah masa remaja yang sangat terbuka terhadap ide-ide. Nah, yang di sini dimaksudkan, yang nomor 3 ini dimaksudkan, contoh lainnya adalah suka coba-coba. Padahal sudah tahu itu adalah kecelakaan, merancang kecelakaan, dia coba gitu. Flashback belakangnya lagi, hal yang lain contohnya, dia sudah tahu itu sumber berkah, tapi dia tidak mau ambil. Sudah tahu ini nanti penambahan nilai ini, ikutlah nanti latihan core, ibaratnya contoh. Sudah tahu hal itu untuk pengembangan diri yang positif, sudah tahu itu hal yang terbaik, tapi dia tidak lakukan. Tetapi hal negatif sangat gampang untuk dicoba. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, masa pengambilan keputusan. Artinya remaja harus mampu mengelola pola pikirnya sendiri. Harusnya remaja Kristen mampu mengelola pola pikirnya sendiri. Tidak harus lagi disuruh-suruh ke gereja. Tidak lagi harus disuruh-suruh untuk beribadah, disuruh-suruh untuk berdoa, disuruh-suruh untuk masuk pelayanan. Tidak lagi anak itu sekarang kelas 9. Jadi harus kamu memiliki pola pikir ataupun pola pikir yang dewasa untuk mendatangkan
kebaikan, masa depan yang cemerlang untuk kamu. Lihat contoh yang tadi tokoh dunia tadi. Memang tidak gampang membalikkan telapak tangan, nah, tapi perlu proses demi proses. Dari A kamu berdiri, ya, dari apa dulu, dari rahim mamamu, orang tua ya kan. Dari rahim mama kamu nggak langsung berdiri, nggak punya langsung gigi ada, nggak punya langsung ada kaki, tidak, nah. Ya, ada kamu saat ini karena punya proses di dalam rahim orang tua. Sama dengan halnya kamu masa remaja di dalam Tuhan. Ya, kamu dididik untuk hal yang positif oleh orang tua. Ya, kamu dibawa ke gereja, diarahkan untuk hal yang terbaik dalam tokoh rohani termasuk juga ya. Sama seperti tokoh tersebut, ya, tidak memikirkan nanti kalau aku begini, tidak ada coba-coba, tapi plus gitu. Pure dari ketulusan, keikhlasan hati untuk bekerja, melaksanakannya. Jangan kau pikirkan orang lain dulu. Kalau aku nanti, aku jelek, aku itu secara pengetahuan tidak ada apa-apanya dibanding si Deborah itu. Kayaknya aku nggak mampu lah untuk masuk ke sekolah SMK 5, atau nggak mampu lah aku untuk ikut ke SMK 1 nanti kayak si Stefani nanti kalau ada cita-cita. Tidak seperti itu harusnya anak ibu, remaja Kristen, buang pikiran yang negatif tersebut. Jika kamu ingin maju, gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Pas? Jangan cuma pas-pas doang ya, nak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja. Harus menerima keadaan fisik. Kamu ingin maju, kamu ingin sukses, harus menerima keadaan fisik dan keterbatasan pribadimu. Oke, seperti contoh sini tadi. Nih, lihat nggak ada tangannya. Bahkan kakinya dijadikannya menjadi tangan untuk menulis. Gitu. Baru yang ini, keterbatasan dalam fisikmu. Ada orang, maaf kata nih, ya, hitam kulitnya, keriting rambutnya, ya kan? Ibu puas sengaja untuk menginginkan ya. Jangan kau jadikan alasanmu untuk tidak bangkit dari keterpurukanmu. Jangan kau jadikan alasan ini keterbatasan kamu, yang mungkin pengetahuanku terbatas lah, aku tanganku inilah, rambutku hitam lah, gak bisa jadi fashion show lah, terus itu kulitku hitam, gak bisa jadi artis lah, dan segala macamnya. Jangan pola pikirmu menghambat keterbatasanmu untuk maju. Ya. Yang kedua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Terima keterbatasanmu, nah, agar Tuhan bisa memberkati kamu. Ya, menerima keterbatasan. Yang pertama tadi apa, nak? Menerima? Yang pertama menerima keadaan fisik. Mau hidungmu pecek, mau kulitmu hitam, rambutmu keriting, ya, dan berbagai macam hal fisik apapun itu, jangan mau down. Yang kedua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Nah, kalau kamu hanya bisanya di bagian SPD, percayalah dengan SPD ini akan membuat kamu naik lebih melonjak ke depan lagi kalau kamu menyikapinya dengan serius. Bukan orang-orang yang ahli komputer yang bisa sukses saja, tidak, nah. Ya, bukan orang-orang yang kaya aja yang bisa sukses, enggak, nah. Jadi semua kalangan boleh Tuhan berkati. Yang penting kita boleh meminta ataupun menyandarkan ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan dapat mengarahkan kamu ke arah jalan yang lebih baik lagi seperti yang kau rindukan dan saya rindukan juga. Yang ketiga, keadaan apa lagi? Memantapkan kepribadian dengan norma positif. Norma positif itu sudah tahu, nak? Apa itu norma? Apa norma? Kaidah ataupun aturan-aturan yang berlaku. Norma-norma kekristenan apa yang berlaku, nah?
Apa norma-norma kekristenan yang berlaku? Ayo, yang kamu tahu aja. Apa kasih? Sepertinya kasih mau ngomong ini. Apa kasih? Hah? Beribadah, hal-hal yang positif. Lagi? Berdoa, melayani, ambil komunitas pelayanan di gerejamu. Semakin banyak kamu mengambil kegiatan kerohanian, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang positif dalam hidupmu. Sehingga ketika sudah positif, aura positif keluar dari hidupmu, tentunya percayalah bahwa segala sesuatunya yang kau lakukan akan hal yang positif yang keluar, tidak akan hal negatif lagi. Kecuali anak ibu melakukan ibadah pelayanan dengan bermain-main hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai popularitas agar dilihat orang, oh itu anak rohani, itu anak Tuhan. Ternyata di luar daripada gereja, oh ambulans kami di rumah apa ngapain? Main handphone kakak kami, main game. Bukan lagi kehendak Tuhan yang mencari. Ya. Jangan hanya sekedar popularitas, jangan hanya sekedar lihat orang lebih tampak kere, ternyata kere, ya kan? Jangan nak. Tapi yang dimaksud Tuhan, norma-norma yang positif, ketika positif yang kau lakukan, pergi pelayanan, bertumbuh dan berbuah di sana, dan keluar dari gereja itu juga, dari tempat komunitas ibadah itu kamu keluar, tetap sama. Kamu melayani di mana engkau berada. Hingga apa dari pelayananmu ini, apa yang kamu lakukan dari pelayananmu dan keluar dari pelayanan itu juga kamu akan dapat memberkati orang lain. Dari situ sumber-sumber kamu diberkati juga. Bukan secara instan, nah Tuhan langsung memberkati. Oh mau lihat enggak. Melalui orang-orang di sekitar Tuhan gunakan atau Tuhan pakai untuk memberkati kamu dan saya. Ada secara langsung memang zaman-zaman Nabi Nuh dulu, zaman-zaman para nabi, zaman-zaman para rasul. Ketika Tuhan tolong kami, seperti Petrus, seperti Abraham, itu zaman-zaman nabi ataupun zaman-zaman para rasul. Di zaman kita yang modern sekarang, nah, Tuhan pakai orang lain untuk boleh memberkati kita. Makanya dalam materi kita ini adalah pelayanan bagi sesama. Begitu. Jadi kalau ada ibu punya talenta yang positif, berbagilah ke orang yang tidak memiliki. Contoh kecilnya, kamu punya uang 1.000, kau bagi 500 kepada orang lain tanpa ada embeng. Itu namanya tulus, ikhlas. Kasih kau 5.000, tapi kerjakan PR ya. Ikhlas lagi tidak? Alkapi nanti pulang kamu ke rumah, pulang sekolah nanti cuci kain kita dulu di situ ya mak. Iya mak, bagi aku 1.000 mak. Embel dijakan, tapi harus dibalas dulu baru dia mau kerjakan. Ada yang seperti itu di sini? Ada? Puji Tuhan, tidak ada ya. Tepuk tangan dulu sendiri dulu. Oke, berikutnya yang terakhir. Buka halaman 137 ini. Remaja Kristen menjadi gereja Tuhan untuk saksi bagi dunia. Yang pertama, ada 3 tugas panggilan gereja untuk kamu dan saya di dalam pembelajaran kita ini. Yang pertama apa? Bersekutulah kamu. Dalam bahasa Ibrani apa? Koinonia. Ya. Yang kedua, Bersaksi. bahasa Ibraninya Maria. Yang ketiga, melayani, yaitu diakonia. Oke. Ketiga, tugas panggilan remaja di dalam tubuhmu adalah baik kamu yang punya kemampuan, baik juga yang tidak punya kemampuan, kita dikasih Tuhan tugas yang sama, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani.
Jadi kita harus melayani, kita harus menjadi saksi. Hal yang positif yang kita dapatkan dari keluarga kita harus kita bawa memberkati orang di luar keluarga. Bukan hanya sekedar uang untuk memberkati, kasih jajan orang diberkati. Banyak contoh-contoh untuk memberkati orang. Gitu. Terus bersaksi. Bersaksi itu dalam hal dalam kehidupan mungkin keluargamu, ya, dalam keterbatasan keluargamu yang entah apapun itu yang terjadi dalam keluargamu, dan kamu mampu melewatinya dengan keluargamu, bersaksilah kepada orang yang memiliki keluarga yang hancur. Saya lebih kemarin kayak gini, mama saya hampir saja mau diambang perceraian dengan bapak saya. Tetapi ketika saya datang dulu di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk memberkati keluarga saya, puji Tuhan. Dan selebihnya juga, saya rajin untuk beribadah, saya rajin untuk pelayanan. Setiap detik nafas saya doakan bapak-bapak saya agar tidak terjadi kehancuran dalam hubungan mereka. Contoh seperti itu. Jadi itu kau bagikan dengan orang lain yang mungkin temanmu memiliki keluarga yang hancur. Jangan kamu hanya berdiam diri. Kamu disuruh untuk bersaksi, Yang ketiga, kamu disuruh untuk melayani. Ketika kamu menemukan seperti sidik pujisi, keterbatasan fisik yang mereka miliki, ada nggak di sekolah kita yang memiliki keterbatasan fisik? Minggu lalu kita sudah belajar. Ada. Ya kan? Ketika kamu memiliki ataupun teman ataupun di tetanggamu di rumah ataupun di sekolah, layanilah mereka, Bukan melayani sekedar juga kau akan angkat dia, kau gendong-gendong, kan? Banyak hal yang bisa kau lakukan untuk melayani dia. Jadi ambil positifnya. Sebagai anak Tuhan, remaja Kristen, kita harus mampu menjadi saksi. Kita harus mampu bersekutu. Kita harus mampu melayani dalam keadaan apapun itu. Jadi jangan berpikir kamu Adelio, Evander, aku orangnya jarang ke gereja, malah memberkati. Nah, ada talenta yang kau miliki, apa kira-kira itu? Seperti futsal, dia jago dalam futsal, bahkan lomba-lomba sudah dibawa. Nah, itu talenta yang kau miliki itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Dengan cara seperti itu, berkati mereka yang tidak tahu main futsal. Bukan berarti mengecilkan orang-orang yang tidak tahu futsal, bukan. Tetapi memberkati, mengajari mereka dengan kerendahan hati. Begitu. Ya. Kita belajar ke belakang, pengertian gereja bukan hanya sekedar bangunan aja, bukan cuma fisik doang. Tetapi gereja yang Tuhan mau adalah tubuh kita, hidup kita, agar bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada tidak? Kalau ada silakan angkat tangan. Nomi, ayo, jangan jadi paku. Terlalu asikkah dalam pembelajaran ini, atau terlalu garingkah, terlalu cepatkah ini menjelaskan, atau terlalu gimana ya? Ya, dimulai silakan. Apakah itu gereja secara fisik? Kalau gereja secara fisik itu, atau mungkin sebelum ibu menjawab, ada mungkin dari antara teman-teman Deborah, anak-anak ibu yang bisa menjawab? Saling berbagi, yuk. Apakah itu gereja secara fisik? Saya bisa jawab? Enggak bisa. Rona? Tadi udah jelasin yang terakhir loh. Oke, Naomi. Apakah gereja secara fisik? Melayani sesama. Oke, terima kasih untuk Naomi. Oke. Itu tadi bangunan gereja, gereja HKBP, gereja Katolik, karismatik, Pentakosta, dan segala macamnya.
itu gereja secara fisik. Tetapi gereja, jadi bagaimana Bu gereja secara spiritualnya? Ini pertanyaan nih sama siapa ya? Kalau tadi secara fisik pertanyaan Deborah, sekarang apa pengertian gereja secara spiritual? Sama rohani. Wow, ibu menuju ke sini langsung bergerak semua. Hebat. Oh ya, itu. Pengertian gereja secara spiritual. Saya Bu, Ya, silakan itu. menumbuhkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Menumbuhkan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Oke, benar? Ada lagi yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Sesungguhnya adalah tubuh kamu menjadi saksi. Benar kata si Roy itu tadi. Memberikan hidup kita untuk melayani, memberikan tubuh kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Ya. Terus pertanyaan ini satu lagi. Kalau kita adalah domba, siapa pengembalanya? Yesus. Kalau pendeta adalah pemimpin gereja, siapa kepalanya? Kok ragu-ragu? Sekali lagi, kalau kita adalah dombanya, siapa gembalanya? Kalau pendeta adalah pemimpin gereja, siapa kepala gereja? Iya, itu dia ya. Ada pertanyaan lagi, Nak? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, pertemuan kita materi ini, penjelasan materi ini kiranya dapat dipahami, dipelajari dan boleh menjadi terapan dalam hidup kamu. Dan selanjutnya Ibu mau kasih latihan dulu, kerjakan selama 5 menit. Ini bisa 2 lembar. Ini kan ada 2 lembar, nah. 2 lembar ini. Jadi bagi satu sama lain dengan temanmu, kerjasama. Satu kelompok ibu buat ya. Ibu anggap ini satu kelompok. Satu kelompok dengan teman kursinya ya. Oke. Ya untuk mengisinya ya. Diskusi. Kita mengerjakan LKPD. Nama 2-3-3-nya buat. Ini ada 4, berarti harus 2. Satu kelompok 2, satu kelompok 2. Ayo, 3 menit aja. Nah, kamu di sini nak biar bisa. Oh, sorry ya. Udah dapat semua? Iya. 2-3 menit, silakan dikerjakan. Dibuka lembarannya, nak. Dibuka lembarannya, berbagi. Nanti pas mengumpulkan baru dihackkan. Berbagi. Buka lembarannya, berbagi. Oke, silakan dilaksanakan, dikerjakan dulu PA-nya, penugasannya. Iya, dicetak boleh. Dicetaknya menurutmu sesuai dengan isi hatimu. Itu antar teman, jangan jauh sendiri ya Nan. Sudah? Oke, yang sudah selesai maju ke depan biar ini kan. Maju ke depan, antarkan hasil kerja. Orang membagikannya.
Ayo, silakan dikumpulkan kalau sudah yang selesai ya. Kalau boleh disatukan lagi. Oke. Ya, biar kita tutup materi kita ini. Sudah? Selesai semua? Oke, sebelum kita tutup, anak ibu menjadi PR-nya adalah lihat di halaman di halaman 144 itu ada topik doa. Jadi anak ibu buat topik doamu agar Tuhan bisa memampukan kamu menjadi pelayan Tuhan di dunia. Ya, itu topik doanya. Agar Tuhan bisa memampukan kamu menjadi pelayan Tuhan bagi dunia. Jangan doa itu yang kamu ceplok ya. Kamu buat doa sendiri di buku latihan. Paham? Paham ya? Oke. Sekali lagi sebelum ibu tutup juga, rangkumannya adalah dalam materi kita ini, masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, sebab secara signifikan remaja tengah mengalami perkembangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Dan sekali lagi dulu, Deborah, apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak, sebab secara signifikan remaja tengah mengalami perkembangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Ya, jadi segala sesuatu pembelajaran kita tadi, ya, itu boleh terjadi bagi dunia, tapi untuk anak-anak ibu tidak boleh itu terjadi. Tetap dekat kepada Tuhan, agar Tuhan mampukan kita dalam segala bidang yang kita rindukan, yang kita cita-citakan, yang terbaik untuk kamu dan saya masa depan lebih dirancangkan Tuhan lebih manis dan indah lagi. Demikian hari ini pertemuan kita nyanyikan lagu pujian. Dan nanti ibu minta satu siswa ibu untuk menutup dalam doa ya. Nanti kasih. Kamu punya kan? Mas kayak aja. Pakai juga ada.
siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Menghilangkan uang, kami di perjalanan, kata kami sampai ke rumah kami kan, bila ada lampu lebih akhir. Oke, ada ibu yang bikin kelas berapa? Terakhir siapa yang bikin? Ibu yang udah kemarin ada yang bikin? Tidak ada. Oke, kita mulai dari mana? Yang satu. Sudah berapa? Sudah berapa? Bahkan yang bisa videonya ya, sambil pulang sampai ke dalam. Oh iya, udah dari mana? Langsung dari sana gitu langsung. Ibadahnya muka pembenda. Ayo, terima kasih. Silakan ada ibu pikir.